tentunya versi 2024 yang saya pakai ini. Ya, tidak perlu Anda install update install OpenSSL karena OpenSSL sudah otomatis terinstall di OS ini. Nah, cara ngeceknya adalah ya kita cek dulu versinya. Ya, OpenSSL min version. Nah, semakin tinggi versinya, semakin banyak tambahan fiturnya. Nah, di tempat saya ini versinya adalah versi 3.3.2 ya per tanggal 3 September 2024. Nah, apa kelebihan dari versi ini? Ya, coba kita cek OpenSSL min help. Ya, min help. Ini kelihatan ya? Sorry, belum saya share ya. Maaf, bentar. Oh ya, belum kelihatan, bentar. Saya ulang lagi. Belum saya share semua. Oke. Nah, sekarang modulnya kelihatan, kemudian Kali-Linux kelihatan ya. Ya. Jadi tadi yang ini yang digunakan untuk melihat versi yang ini, OpenSSL min version. Ini kelihatan ya tulisannya. OpenSSL min version. Nah, di tempat saya versinya adalah 3.3.2. Nah, kemudian fitur yang dimiliki oleh versi 3.3.2 ini bisa kita gunakan perintah ini, OpenSSL min help. Nah, ini. Nah, OpenSSL ini support ya, yang pertama ya, support standar command ya, standar perintah ya, baik perintah untuk kriptografi simetrik, asimetrik maupun fungsi hash. Yang standar command ini ya kebanyakan didominasi oleh asimetrik. Ya, contohnya CA, Certificate of Authority, nanti kita pakai ya tool ini. Sekarang belum waktunya. Kemudian ada Certificate Revocation List, ada Digital Certificate Algorithm, ya macam-macam di sini. Ada Digital Certificate Algorithm untuk generate key. Ya, ini didominasi oleh algoritma asimetrik yang ini ya. Yang kedua adalah ya komen namanya DGSD, digest. Ya, ini berisi algoritma fungsi hash. Algoritmanya macam-macam. Ada break ya to ya bitnya 512, ada RMD 190, ada SHA 1, ada MD 4, ada MD 5, ada SHA 256, ya, ada SIG 256, ya. Yang standar adalah MD 5, SHA 1, SHA 224, SHA 256, SHA 3, 224, 256, 384, dan 512. Ini yang standar. Ya, kemudian ada lagi yaitu ENC. Nah, ini berarti untuk simetrik kriptografi yang hari ini kita gunakan. Ya, ini algoritmanya banyak. Ya, diantaranya sudah Anda pelajari di teori kemarin yaitu AES dan DS. Ya, cuma yang mode operasi CBC, ECB, EFB, ya, CTR ini belum ya. Ya, nanti Senin depan ya kita bahas. Ya, mode operasi untuk simetrik kriptografi modern. Nah, ini banyak, mulai dari yang standar AES, ya, kemudian DES dan multiple DS, ya, triple DS, double DS, ada IDE, ada EEE, ya. Kemudian ada algoritma yang lain yang tidak standar, ya, banyak ya di sini. Contohnya adalah ARIA, ya, kemudian Blowfish, ya, kemudian ada Camellia, ya, ada Cast, ya, kemudian ada RC2, RC4, ya, kemudian ada SID, ya, dan lain-lain. Yang kurang lebih dari sekian banyak algoritma ini ya dikategorikan menjadi dua family, ya, Vestal Cipher atau non Vestal Cipher. Kalau Vestal Cipher mirip dengan strukturnya DS, kalau non Vestal Cipher mirip dengan strukturnya AES, gitu ya. Nanti hari ini kita coba yang ini. Kemudian ada lagi yaitu RAND, ya, RAND, RAND, random. Gimana ya ini RAND? RAND ini ya. RAND, ini DGSD ada nih RAND. Nah, perintah ini digunakan untuk mengenerate data ya dengan ukuran tertentu.
Misal kita ingin mengenerate data yang acak dengan ukuran 10 kilobyte. Nah, kalau kita ngetik kan lama. 10 kilobyte kan kita butuh 10.000 karakter. Nah, kita bisa mengenerate dari sini. Ya, dengan ukuran yang tepat. Ya, contohnya gini. OpenSSL run ini kan ya. Ya, run kemudian saya generate 10 kilo berarti 10.000. Satuannya bps. Satuannya bit ya. 10.000 ya. Berarti 10 kilo satuannya byte ya. Sorry. Kalau saya ingin 10 kilobyte berarti 10.000. Kemudian saya simpan. Ya, data misalnya 10 kilobyte titik ya txt misalnya gini ya. Enter. Nah, coba saya cek ukurannya. Ya, data 10 kilobyte. Nah, seperti ini. Persis, ini 10.000. Ya. Kalau Anda bikin file teks 10.000 byte, ya Anda harus ngetik 10.000 karakter. Ya, lama. Nah, Anda bisa generate seperti ini. Contoh lagi, saya ingin 1 megabyte. Ya, gampang saja, 1 mega berarti 1 juta. Ya, 1 juta byte. Ini saya tambahin 1 juta ya ini ya. 1 juta byte. Data 1 saya simpan di 1 megabyte seperti ini. Enter. Ya, ls -l. Data bintang. Nah, yang ini tadi 10 kilobyte, yang ini 1 megabyte. Gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi ke modul. Nah, OpenSSL ini ya struktur perintahnya seperti ini. Ya, OpenSSL ya kemudian komennya bisa enc, dgst, run, ya speed, kemudian komen yang umum tadi ya ada ca, ada run, ya ada verify, ada signature dan lain-lain. Hari ini yang kita gunakan yang ini, OpenSSL enc ya, untuk symmetric cryptography. Nah, kemudian ini contohnya ini. OpenSSL enc ya, enc itu enkripsi ya, encryption, kemudian diikuti dengan algoritmanya apa, kemudian diikuti dengan min e ya. enc ini ada dua, min e dan min d. Min e berarti enkripsi, min d berarti dekripsi, dipilih salah satu. Kalau kita melakukan enkripsi berarti min e ya. Kemudian key ya, key kita masukkan. Kalau tidak dimasukkan nanti kita diminta untuk memasukkan key-nya melalui keyboard ya. Kemudian IV ya, masih ingat ya IV berarti berlaku untuk AES ya, initial vector. Masih ingat ya kemarin ya, initial vector ya, untuk AES. Kemudian file yang mau kita enkripsi ya, min in file yang akan kita enkripsi. Kemudian min out hasil dari enkripsi berarti ciphertext ini yang ini ya, ciphertext. Kemudian kalau tidak ada padding ya kita tambahkan no padding. Kalau ada padding kita hilangkan. Gitu ya. Nah, ini keterangannya ya, silakan nanti dibaca. Ya, kemudian kalau ada tambahan lagi min p ya, itu menghasilkan output di layar monitor ya berupa plain text ya, berupa abjad maupun angka ya dan tanda baca yang lain. Gitu ya. Kemudian untuk mengukur speed, mengukur performa ya, dari algoritma itu bisa kita gunakan speed. Nah, ini. Atau boleh kita gunakan time. Ya, di depan OpenSSL kita tambahkan time. Nanti saya demokan caranya bagaimana mengukur performansi dari algoritma. Ya, kemudian yang run untuk generate bilangan atau mengenerate data dengan ukuran yang pas, ukuran tertentu tadi sudah saya demokan. Ya, dan perintah-perintah yang lain. Oke, nanti yang kita gunakan cukup 1 OS saja. Ya, 1 OS saja, buka Kali Linux ya, versi berapapun, 2024 oke, 2023 oke, 2022 oke, silakan. Ya, kita pakai 1 OS saja. Ya. Kemudian lakukan percobaan seperti ini. Ya, A1. Percobaan untuk mengenkripsi sebuah plain text. Ya, plain text-nya ini. Ptext misalnya ini, ptext A. Ya.
kemudian outputnya adalah si text. Ya, plain text-nya ini misalnya, plain text, outputnya adalah ciphertext. Ya, coba kita bisa demokan. Halo, masih stay tune? Halo, masih bisa didengar suara saya? Halo? Iya Pak, masih Pak. Oke, misal saya buat data seperti ini. Ya, misalnya ya tes, ya tes apa ini? Misalnya tes plain text. Ya, untuk percobaan kriptografi ya symmetric key modern. Ya, ini ya. Saya simpan di file ptext yang dia plain text. Ini ya. Enter. Oke. Tercipta ptext ls-l. Ya, sorry, ls-l biar nyari saya tulis ptext. Ah, sudah tercipta. 61 byte. Ya. Isinya ini tadi. Ya. Mulai T besar sampai dengan N kecil, ini total 61 karakter termasuk spasi. Ya, kalau mau saya pastikan ya cat text ini kan isinya. Nah, setelah itu kita enkripsi dengan perintah ini. Nah, dengan perintah ini. Ya, OpenSSL encryption min e. Nah, e berarti enkripsi, min in berarti plain text-nya. Ya, kemudian kita keluarkan menjadi ciphertext. Kemudian algoritmanya, ya, tanpa solve. Ya, jadi passwordnya tanpa solve. Outputnya berupa plain text. Berupa teks, ya, teks yang biasa bisa kita kita baca. Ya, coba OpenSSL, ya, kemudian enc min e, ya, kemudian algoritmanya min AES 128 bit, mode operasinya CBC, ya, min in plain text yang tadi sudah kita buat, min out, ya, ctext, ya, ciphertext ya, ya, ctext. Ya, kemudian tanpa solve, min no solve, ya, kemudian min p, enter. Nah, kita disuruh memasukkan password. Ya, misalnya passwordnya adalah testing, diminta 2 kali, ya, testing. Nah, seperti ini. Akan tercipta si teks, nah, ini ya. Akan tercipta si teks. Coba ls-l, ya, ptext dan si teks. Kita lihat ukurannya. Nah, jadi plain text-nya 61 byte, ya, oleh AES 128 CBC, ya, dikonversi menjadi ciphertext 64 byte. Apa isinya? Si teks, cat si teks. Ya, tidak bisa kita lihat, ya, karena ciphertext. Oke, bisa kita lihat dengan bilangan heksanya, ya, dengan perintah, ya, hex edit. Ya, kalau belum ada kita install apt sudo apt get install hex edit, ya, hexadecimal editor. Ya, kita install dulu, ya, hex edit. Oh, panjang ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Ya, ternyata ada tambahan Python harus kita install. Oke, sudah selesai. Hex edit. Nah, ini ya, hex edit, kemudian si teks. Nah, ini baru bisa kita baca. Ya, teksnya seperti ini. Ya, nggak bisa kita baca. Ya, tapi binarnya bisa, hexadecimalnya bisa kita baca. 28, 57, 73, 6E. Ya. Nah, ini ya. Kita coba ini kan. Nah, ya. Ya, kita baca ini. Oke ya. Ctrl X. Oke. Nah, untuk mendekripsi bagaimana? Ya, tinggal dibalik perintahnya. OpenSSL, ya, tadi saya balik ya. Min E saya ganti dengan min D. Ya, algoritmanya harus sama. Nah, sekarang min in-nya adalah si teks. Inputnya berarti ciphertext, outputnya, ya, taruhlah ptext, ya, ptext dekripsi. Ya, saya tulis ptext dek. Ya. Kemudian passwordnya harus sama. Passwordnya harus sama. Tadi saya pakai testing. Ya, testing. Nah, coba kita bandingkan ls-l, ya,
ptext aslinya ya dengan ptext hasil deskripsi, ptext deck. Sama-sama 61 byte. Ya, coba kita lihat isinya. Ya, aslinya adalah ini tadi yang saya buat. Ya, kemudian hasil deskripsi ptext deck. Ini sama apa enggak? Sama kan? Halo? Sama ya? Isinya sama ya? Berarti deskripsinya sudah benar. Kalau mau ngecek sama apa enggak, bisa pakai perintah ini, different. Nah, different, gini ya. Antara ptext, ya, hasilnya dengan ptext, ya, hasil deskripsi. Kalau tanpa komen apa-apa, berarti sama. Ya, tapi kalau ada komen, keluar komen, berarti tidak sama. Oke, bisa diterima? Halo? Bisa diterima? Bisa diikuti? Ada pertanyaan? Halo? Oke. Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, cara untuk memasukkan password atau key, boleh kita injek di komen, supaya kita tidak diminta untuk memasukkan password. Kenapa kita buat ini? Ya, untuk tes performansi. Ya, sambil contoh lagi ya, enkripsi min E lagi ya. Ya, min E, min P, saya tambahkan lagi di sini min pass, ya, kemudian pass titik 2. Nah, begini caranya. Ya, min pass kita masukkan di sini. Passwordnya misalnya testing. Nah, seperti ini. Enter. Nah, artinya kita tidak perlu memasukkan password atau key ya yang 2 kali tadi. Ya, langsung seperti ini. Ya, ls-l si teks. Ya, ini kelihatan di jam 8.36. Ya, inilah 8.36 tadi barusan ya. Ya, 8.36. Kemudian untuk deskripsi sama caranya. Ya, deskripsi saya ulang lagi ya, tapi untuk memasukkannya saya gunakan pass. Ya, kemudian pass titik 2 testing harus sama. Enter. Outputnya adalah ptext DEC. ls-l ptext ya DEC. Nah, sama kan? Jamnya 8.37 sama. Ini barusan. Ya, ini 8.37. Isinya sama ya. Ptext ya DEC sama. Oke, bisa terima ya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya adalah ini, kalau tidak terinstall OpenSSL, diinstal dengan cara ini. Tapi saya pastikan ya, OS itu sudah terinstall OpenSSL, tidak perlu kita lakukan perintah seperti ini. Itu kalau tidak ada OpenSSL ya. Silakan apt install OpenSSL. Oke, kemudian berikutnya. Tadi sudah proses deskripsi sudah ya. Ya, kemudian berikutnya adalah ini. Ya, kalau misalnya saya punya plain text, ya, saya instruksi sama ya dengan AS18 CBC, tetapi key-nya ini saya masukkan. Key-nya saya masukkan, initial factor-nya saya masukkan, ya, kemudian no padding, ya, kemudian output-nya adalah berupa text mode atau plain text, ya. Anda diminta untuk ya melihat ya mengomentari outputnya. Ya, OpenSSL ya SSL kemudian sama ENC. Ini nanti saya ulang lagi ya. Ya, kemudian min E ya, ini saya ganti ya. Ini keliru D ya, min E. Nah, ini min E inputnya adalah ptext. Ya, outputnya adalah ctext. Ctext ya, kemudian ini kita hapus ya. Ini kita hapus ya, kemudian kita ganti dengan min K ya. Ya, min K ini panjangnya adalah 128 bit. Ya, formatnya bilangan heksadesimal. 128 bit kita rubah ke heksadesimal, ada berapa digit heksa? 128 bit ke heksadesimal ada berapa digit heksa? Ada yang bisa bantu saya menjawab?
Ya, key-nya panjangnya adalah 128 bit. Ya. Tapi menulisnya dalam format bilangan hexadesimal. Ya. Ada berapa digit harus kita tulis berapa digit hexa. Hexa berarti 0 sampai 9, kemudian A, B, C, D, E, F. Bisa jawab 128 bit konversi ke hexadesimal ada berapa digit hexa? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Halo? Halo? Ya, 128 bit ke hexadesimal. Berapa digit hexadesimal? Kalau saya konversi dari 128 bit ke hexadesimal. Halo? Tolong dijawab berapa digit? Dengar suara saya? Halo? Dengar suara saya? Suara saya bisa didengarkan? Halo? Mas Imam, Mas Rifki? Bisa dengar suara saya? Berapa? Berapa digit? 128 bit ke hexadesimal. Berapa digit? Jadi nulisnya di sini hexadesimal. Ya, ya aturannya adalah key-nya panjangnya 128 bit. Berarti saya harus nulis angka 0 sampai dengan F. Ya, 0 antara 0 sampai dengan F sebanyak berapa digit? 32, Pak. 32. Oke. Ya, 1 2 ya. 3 4 5 6 gini aja ya. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ya, kemudian 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Oke ya. Min IV juga 128 bit. Ya, sama aja, sama. 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, AA, BB, CC, DD, EE, FF. Ya, gitu ya. Kemudian diikuti dengan ini, ya, no padding. Ya, no padding, tanpa padding. Ya. Apakah bisa tanpa padding? Min no padding. Kita keluarkan menjadi ya, text mode, enter. Nah, di situ kelihatan. Ya, multiple cipher. Ya, sorry, ini no padding keliru, salah ketik, sorry. No pad. Nah, ini ya. Nah, kelihatan begini. Bad encrypt. Ya, bad encrypt karena apa? Karena ya saya masukkan no padding. Kenapa butuh padding? Karena plain text-nya panjangnya adalah 61 byte. Bukan kelipatan dari 128 bit. AES itu bisa mengenkripsi 128 bit. 61 byte bukan kelipatan 128 bit. Sehingga nggak bisa, ya, tidak bisa dienkripsi dengan baik. Ya. Karena di sini tidak ada padding. Nah, untuk itu, ya ini harus kita hapus. Ya, kita hapus. Supaya ada tambahan padding. Nah, seperti ini. Baru tidak ada error. Oke, bisa terima ya. Kalau ini kan bad encrypt, ya error. Yang ini sudah benar. Kalau mau kita tambahkan solve juga boleh. Ya. Min, no, sorry. Kita tambahkan solve juga boleh, atau tidak ada solve juga boleh. Nah, min no solve, oke. Dengan solve juga boleh. Kalau dengan solve tanpa tambahan opsi. Ini artinya sudah ada solve-nya. Ya, ini kan ada tambahan solve. Nah, yang ini tidak ada tambahan solve. Oke, bisa terima ya. Ya, jadi silakan nanti ditulis. Ya, kenapa kok error? Ya, silakan dijawab. Ya, kemudian berikutnya nomor 5. Ya, nomor 5. Nah, sekarang kalau outputnya kita keluarkan ke base 64 formatnya. Ya, base 64. Apakah bisa? Ya, nggak ada masalah, bisa saja. Ya, kita pakai ini ya, RC berapa ini? RC4. Ya, kita pakai RC4. Open SSL. Ya, ENC, min E. Ya, min in.
min in, ptex, ya, kemudian min out, ctex, ya, kemudian min k, ya, sama dengan tadi, 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, AA, BG, CC, DD, EE, FF. Min IV, ya, 0, diisi 0, ya. Kemudian algoritmanya adalah RC4, ya, min P, min, ya, base 64. Kita cek. Nah, di sini ada keterangan. If not used by this cipher. Karena apa? Karena RC4 tidak butuh initial vector. Yang butuh initial vector adalah AS. Ya, jadi ini kita hapus. Initial vectornya kita hapus. Enter. Nah, keluar. Ya, keluar gini ya. Nah, atau key-nya boleh kita masukkan lewat ya keyboard. Ini kita hapus. Nah, ini boleh. Enter. Nah, testing. Ya. Testing. Enter. Nah. Oke ya. Ya, keluar setting. Ya. Settingnya keluar. Nah, keluarnya adalah format base64. Ya, base64 yaitu A besar sampai dengan Z besar. Ya, berapa huruf? 26 ya. Ya, A kecil sampai Z kecil 26. Ya, 26 berarti 26 tambah 26 berapa? 52. Benar nggak? Halo? Halo, halo? Iya, Halo? 52 ya? Iya, Pak. Ya, kemudian angka 0 sampai 9 ada 10. 52 tambah 10 berarti 62. Kurang 2. Kurang 2 apa? Ya, kurang 2 yaitu ya tanda plus dan tanda garing, garis miring. Ya, ada tambahan ini. Garing yang ini ya dan tanda plus. Kenapa garing dan tanda plus? Ya, coba dilihat di keyboard Anda. Ya, keyboard di komputer Anda silakan dilihat. Ya, keyboard dengan mapping Amerika US ya. Keyboard yang sebelah kanan atas ya, sebelah kanan atas dan sebelah kanan bawah. Yang sebelah kanan atas ya sebelahnya backspace ya, sebelahnya backspace adalah plus dan sama dengan, benar nggak? Ya. Kemudian yang paling bawah sebelahnya shift ada tanda tanya dan slash. Nah, yang dipakai adalah slash, berarti sebelah kanan paling bawah, plus berarti sebelah kanan atas paling atas. Ya, kalau dihitung pas 64. A besar sampai Z besar 26. A kecil sampai Z kecil 26. 52 total. 0 sampai 9 10 62. Ditambah plus dan slash pas 64. Maka itu adalah format base 64. Bisa diterima? Oke? Bisa diterima ya? Iya, Pak. Ya. Jadi base 64 dari situ filosofinya. Oke. Untuk mendeskripsi tinggal dibalik. Ya, gampang, tinggal dibalik. Ya, min D gini. Kemudian ini tinggal diganti ctex. Ya, outnya tinggal diganti ya plain text deskripsi ya di EC seperti tadi. Ya, RC4 min P base 64. Enter. Passwordnya harus sama, testing. Nah, ini cat ya ptex nah DEC sama outputnya ya. Apakah benar ini output dari printer tadi? Ya, tinggal dicek aja ya jamnya LS-AL ya jam 8.49 ini pas barusan. Oke ya. Ya, ini ada keterangan base 64 adalah format pengiriman data pada protokol TCP/IP ya, tadi komposisinya A besar, Z besar, A kecil, Z kecil, 0 sampai 9, plus dan slash. Oke, nanti pertanyaan silakan Anda jawab. Berikutnya untuk ya, melihat ctex. Yang tadi sudah saya demokan menggunakan hex edit. Ya. Kemudian berikutnya kinerja algoritma symmetric encryption. Ya.
Nah, kinerjanya bagaimana? Nanti silakan Anda lengkapi tabel ini. Ya, lengkapi tabel ini. Algoritmanya ini, ya sesuai dengan tabel ini, di kolom 1, dash CBC, dash OFB, dash EDE CBC, RC4, AS128 CBC, AS256 CBC, dan AS256 OFB. Panjang data yang dienkripsi 100 byte, 10 kilobyte, 1 megabyte, 10 megabyte. Nanti Anda tulis di sini waktu enkripsinya berapa, waktu dekripsinya berapa. Ya, enkripsinya berapa detik, dekripsinya berapa detik untuk 100 byte. Ya, untuk 10 kilobyte juga begitu. Waktu enkripsinya berapa detik, waktu dekripsinya berapa detik, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Coba saya demokan. Sambil contoh satu saja, nanti yang lain silakan Anda ulangi sendiri, melengkapi tabel ini. Saya pakai yang ini dulu, ini AS128 CBC. Ya, caranya begini. Ya, kita siapkan dulu file dengan ukuran, saya demokan ukuran 1 MB dan 10 MB. Ya, OpenSSL, ya, RAM. Oh, yang tadi sudah kalau nggak salah ya. 1 MB tadi kan sudah. Nah, ini tadi kan. Nah, data 1 MB yang ini. Data 10 MB tinggal saya tambahkan 0, ya, 10 ya, 10 juta. Data 10 MB seperti ini. Enter. Nah, setelah itu, ya, OpenSSL, ya, kemudian ENC, min E, min in. Nah, ini adalah data 1 MB, ya, min out, ya, data 1 MB, ya, saya tulis begini ya, cipher, ya, saya tulis begini, ya, cipher.txt, ya, kemudian algoritmanya AS128 CBC, ya, setelah itu, ya, passwordnya, ya, pas.2 sembarang passwordnya, saya tulis testing, enter. Ya, tidak ada error, hanya warning. Ya, outputnya pasti ini. Ya, outputnya pasti ini. Ya, coba kita cek ls-l, ya, data 1 MB, ya, sama, data 1 MB bintang. Nah, jadi 1 MB dienkripsi oleh AS128 menjadi, ya, 1 MB, ini ya, 1.032 byte. Ya, jadi 1 juta lebih 32 byte. Oke, bisa terima ya. Nah, bagaimana mengukur performansinya? Ya, untuk enkripsi, ya ini ya, kita tambahkan time di depan OpenSSL. Tambahkan time seperti ini. Enter. Ulang 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali. Yang diukur adalah ini, yang real time. Ada ukur yang ini. Ya, percobaan pertama 0,02 second. Percobaan kedua 0,03 second. Percobaan ketiga 0,02 second. Ada jumlah, ya, 0,02 plus 0,03 plus 0,03 dibagi 3. Ya, dibagi 3. Berapa semuanya? 0,0 berapa ya? 0,07 ya? Ya, 0,07. Ya, bagi 3. Ya, berarti 0,025. Bisa diterima ya? Ya. Halo, bisa diterima? Nah, itu masukkan ke sini nanti. Masukkan ke tabel tadi 1 mega ya. Enkripsinya berarti 0,025 second. Ya, sedangkan untuk dekripsi tinggal kita balik perintahnya. Ya, ini tinggal kita balik. Ya, ini min D. Ya, min D, kemudian data 1 MB cipher. Ini kan? Ya. In out, ya. DEC, ya, dekripsi. Algoritmanya sama, passwordnya sama. Halo, bisa diterima? Oke? Halo, bisa diterima? Masih diikuti? Ya, masih, Pak. Oke.
kita enter. Ya, 3 kali percobaannya. Untuk dekripsi ternyata sama. Ya, kurang lebih sama dengan enkripsi. 0,02 yang real time loh ya, jangan yang user time maupun yang system time, yang real time. 0,02 ditambah 0,02 ditambah 0,02 dibagi 3. Ya, itu untuk 1 mega. Kalau untuk 10 mega apakah sama? Ya, coba kita cek. Ya, untuk data 10 mega, yang ini tadi sudah saya buat ya. Ya, data 10 mega, data 10 mega cipher, ya. Ya, kemudian kita enter. Nah, 0,07. Ya, lebih berat. Nah, saya ulang 3 kali. 0,07 ditambah 0,08 tambah 0,10 ya dibagi 3. Ya, 0, berapa ini? Tambah 15, 0,25 dibagi 3. Ya, dibagi 3, 0,8 berapa something. Gitu ya. Dekripsi sekarang. Ya, dekripsi. Tinggal kita balik saja. Ya, yang ini 10 mega cipher. Ya. Kemudian data 10 mega dekripsi, enter. Ya, 3 kali ya. Ya, 0,07, 0,08, 0,09, hampir mirip. Ya, nanti silakan dites. Nah, coba kalau kita lihat ukurannya sekarang. Data 10 mega, ya data 10 mega ya. Sorry, data 10 ya mega. 10 bintang. Nah, ini. Data 10 mega yang ini ukurannya pas 10 juta, sedangkan CyberTech-nya 10 juta 32. Ya, 10 juta 32. Lipatan 128 bit. Masukkan ke sini. Ya, ada yang saya demokan ini sama ini aja, ini sama ini. Ya. Yang lain silakan Anda isi. Caranya seperti tadi yang saya demokan. Dari sini bisa diterima? Oke. Bisa dimengerti? Oke ya. Halo, bisa dimengerti? Iya, Pak. Oke. Kemudian yang 4. Ya, yang 4, yang terakhir ini. Buat komunikasi antara aplikasi server dengan aplikasi klien, pastikan aplikasi server terdapat aplikasi FTP atau boleh pakai SSH. Ya. Dari PC klien lakukan perintah ini, ya. Kemudian hasil enkripsinya silakan dicatat. Ya. Kemudian kirim file enkripsinya, ya, ke VC klien, ya, kemudian lakukan proses dekripsi, ya, kemudian amati dengan Wireshark. Nah, jadi kita buka lagi satu PC, ya, VMware seperti ini, ya, di tempat saya ada Kali Linux, tadi sudah kebuka yang di sana, saya pakai Debian aja, Debian 10, ya, enteng. Ini sebagai server, yang ini sebagai klien, ya. Jadi Kali Linux saya manfaatkan sebagai server, ya. Debian saya manfaatkan sebagai klien. Nah, gitu ya. Kemudian ini coba kita, ya, kita buat perintah seperti ini. Ya, kita pakai sembarang ya. Ini pakai RC4. Ya, saya pakai AS128 GPC. Ya, boleh pakai RC4, boleh pakai algoritma yang lain. Ya, ini saya pakai root. Oke ya. Oke, ya. Kemudian saya buka ini. Ya, yang ini saya sebagai root saja. Ya. Sudo bus. Ya, sama-sama root. Kemudian yang di sini saya pastikan SSH-nya jalan. Nmap localhost. Localhost. Nah, saya cek. Nah, SSH jalan, FTP juga jalan. Ya, saya pakai SSH saja, sama. Ya, lebih aman. Oke ya. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan tadi perintahnya. Ya, ini saya buat perintah yang tadi. Ya, saya kirim
Ya, saya kirim ciphertext dari plain text. Ya, plain text-nya sama dengan tadi. Plain text-nya adalah ini ya. Ini saya enkripsi. Open SSL, enc, min e, min in, ptext, min out, ctext, ya. Kemudian algoritmanya RC4 ya, sesuai dengan modul. Ya, ini ya modulnya ya, RC4 ya, tanpa solve ya, tanpa solve, dan outputnya text mode. Nah, gitu ya. Minus no solve ya, no solve, no solve, min p, enter. Passwordnya testing 2 kali. Nah, testing. Oke. Tercipta ctext, ls-al, ya, ptext dan ctext. Ya, 61 byte. Ya, ctext-nya juga 61 byte. Kenapa? Karena RC4. Kalau AES 128 pasti berubah 64. Ya, ini sama. Ya. Kalau kita baca ctext-nya apakah betul? Nah, betul ya, tidak bisa dibaca. Ya, 08 ya, 0831 0901, benar ya? Ya, 0901. Ya. Oke, bisa terima? Halo, bisa diterima? Ya, ini jam di Linux saya ya mendahului 1 jam. Ya, 902, yang ini 901. Nah, setelah itu yang kita kirim ke sini, kita kirim ke Debian adalah ciphertext-nya. Kita kirim ke sini. Ciphertext-nya kita kirim ke sini. Kita pakai SSH, pakai SCP. Ya, Secure ya Communication Protocol. Ya, SCP ya, kemudian root at, nah IP-nya berapa yang di sini? Ya, config IP-nya 138 ya. Ya. 138 ya, 192 168 74 138. Ya, yang mau kita kirim adalah ctext. Ini yang mau kita kirim. Kemana kita kirimnya? Ya, yang kita kirim kemana? Ya, kita kirim ke root. Ya, sorry kebalik. Ya, balik. SCP yang mau kita kirim adalah ctext. Nah, gini ya. Ke root IP-nya sini, ya, IP-nya ini. Kemudian .2 slash ya root, enter. Nah, yes. Ya, passwordnya root. Ya, terkirim. Nah, sekarang kita cek di sini. Ya, kita cek di sini. ls-al ctext. Nah, barusan terkirim. Apakah betul ini? 20.03 jamnya ini. Betul ya? Halo, betul kan ini jamnya? 20.03. Sesuai. Nah, di Debian ini sama jamnya dengan jam sekarang. Ya, 8.03. Ya, 61 byte. Halo? Bisa diterima? Iya. Oke. Nah, begitu menerima ctext, apa yang dilakukan oleh penerima? Melakukan dekripsi. Ya, open SSL, ya, enc, min d, min in, dia terima dari server ctext. Min out, ya, ptext, ya, dej. Ya, kemudian RC4 harus sama. Ya, kemudian min p. Ya, sorry, min no solve ya, tanpa solve, min p. Enter. Passwordnya harus sama. Testing. Nah, sudah ya tersimpan di sini. Ptext dej. Ya, ls-al, ptext dan ctext dan ptext dej yang barusan kita dekripsi. Nah, apakah betul? Betul ya, 20.04 ini barusan. Ya. Isinya bagaimana? Cat ptext dej sama. Ya, sama dengan yang di sini. Cat ptext sama. Sama apa enggak? Sama apa enggak? Sama kan?
Sama ya? Ini loh. Ini sama kan? Yang kita buat tadi. Ya, ini sama ini. Ya, sama ini ya. Sama ya? Nah. Bisa diterima? Halo? Bisa ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ketika Anda melakukan pengiriman data tadi, silakan Anda amati dengan Wireshark. Kalau mau dilihat, ya, apakah datanya terlihat dengan baik apa enggak? Seharusnya tidak. Ya, kenapa? Karena Cybertext ini, ya, formatnya adalah format bilangan yang tidak bisa kita baca. Ya, nah, kalau mau Anda amati, silakan pakai Wireshark. Selesai. Ya, selesai. Silakan silakan dicoba. Oke, bisa terima ya. Ya, mengamati pakai Wireshark bisa kan caranya? Ya, tinggal dibuka Wireshark. Ya, contohnya seperti ini. Ya, tinggal dibuka Wireshark. Ini, ya. Ya, kemudian pastikan modenya adalah mode Prometheus. Ya, ini ya. Ya, ini sudah. Kemudian kita pastikan, ya, modenya, ya, capture option, ya, NS33 modenya ini, ya, enable sudah ya. Ini sudah enable. Ya, kemudian baru kita jalankan. Oke, ini sudah ya. Nah, ini kita tutup. Ya, terus, ya, kemudian kita jalankan. Ya, nah, ini baru kita jalankan. Ya, capture start. Nah, seperti ini. Baru kita lakukan proses pengiriman. Yang ini tadi, pengiriman SCP tadi. Nah, ya, passwordnya root, enter. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Keluar. Ya, kita stop dulu. Ya, untuk kita amati. Nah, yang kita amati adalah yang ini. Karena SCP menggunakan SSH, ya, SSH, ya, maka yang kita amati adalah yang ini, encrypted packet. Ya, 102 encrypted packet yang ini. Ya, kita cek. Apakah kelihatan? Pasti nggak kelihatan. Nah, ini yang terjadi. Ya, encrypted packet, ya, kita cek di situ. Ya, apakah keluar? Nggak keluar. Ya, terenkripsi. Ya, protokolnya SSH versi 2, paketnya panjangnya sekian. Nah, ini paketnya. Ya, paketnya adalah ini. Oke, bisa terima ya? Ya, kenapa nggak bisa terlihat? Karena Cybertext. Formatnya bukan plain text. Bisa terima ya? Ya. Kalau mau Anda lihat yang lain, yang di server sama. Ya, sama saja. Ya, nggak bisa terlihat. Ini sama. Ini ya. Nah, ini nggak bisa terlihat. Karena dalam keadaan Cybertext. Oke, bisa diterima? Halo? Ada pertanyaan? Ini sudah saya tutup. Ya. Quit without saving. Ya, exit. Ada yang tanya kan? Sampai sejauh ini selesai ini. Ya. Amati Wireshark tadi sudah saya demokan. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan Anda lakukan. Seperti tadi yang saya demokan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Yang lain, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Mbak Erika, Mas Afif, ya, Mas Al-Hibti,